Halo YouTube, balik lagi di Laubi Channel guys. Ciu. Nah, di episode kali ini gua mau nge-review satu unit RC lagi guys. Tepatnya RC WPL D12 yang udah di custom. Jadi gokil abis. Nah, ini dia guys RC-nya. Mana? Oh, nggak kelihatan. Gua turunin dulu kameranya. Nah, ini dia guys. Satu unit RC WPL D12 yang udah di custom. Jadi gokil abis guys. Jadi gaul banget, jadi ngedrift banget gitu. Dan sebelum itu gue mau kasih tahu kalau ini kan masih polos ya. Seperti kalian lihat ini masih polos. Gue mau tambahin sedikit aksen stiker karena gue udah ngeprint stiker yang mungkin bisa memperindah atau membuat RC ini jadi semakin ganteng. Nah, nih kita lihat nih guys. Kalian lihat ya. Ini gue udah bikin stiker-stiker. Ya, gue gak akan pasang semua, tapi nanti gue akan pilih-pilih dan kalian langsung lihat aja seperti apa jadinya guys. So, pantengin terus Laubi Channel. I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain to mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at you too, never sleep by. Apa-apa aja yang udah dilakuin di RC WPL D12 custom ini guys. Yuk langsung aja kita bahas dari depan. Nah, kalau misalnya dari depan kalian lihat nih emblem Suzuki, ada carry juga di sini dan ada angka. Terus di sini juga ada detail seperti stiker-stiker Speed Hunters. Nah, kalau kalian lihat juga di sini ada detail seperti dikasih kaca film nih guys bagian atasnya. Dan listnya ini dikasih ornamen warna hitam. Wih, gokil ya guys. Di bagian depannya ini body kitnya itu sudah dirubah menjadi lebih ceper. Dan kalau misalnya kita perhatiin di sini nih ada spoiler bawah atau apa ya dibilangnya. Dan ini dikasih motif karbon nih guys. Ini gokil banget ya. Tuh. Lalu kita geser juga ke bagian samping. Kita lihat di bagian samping ini velgnya menggunakan M chassis nih guys, dua-duanya. Gokil ya, keren banget. Ditambah dikasih tutupan kunci ini warnanya merah, agak-agak mengkilap gitu guys. Pokoknya perpaduan ini jadi kece banget. Terus di samping juga ada talang air. Dan di spionnya juga kita udah custom pakai 3D print yang bisa dibuka tutup seperti ini guys, sesuai keinginan kita mau kebuka atau ketutup. Lalu ditambah juga ada di sini kaca tambahan dibuat menggunakan akrilik. Jadi terlihat detailnya seperti ada kacanya yang sedang terbuka setengah. Lalu gue tambahkan tadi yang gue bilang gue ingin menambahkan stiker-stiker itu guys. Nih kalian lihat, gue tempel di sini dan juga di sini ada JDM Drift dan ini ada tulisan Jepang yang gue juga nggak tahu ini apa artinya ya. Lalu di bagian samping nih guys, kalau untuk baknya ini kita hanya turunkan sedikit, lalu ditambah ini ada body kit custom menggunakan PVC guys. Tuh kalian lihat, jadi dia lebih ceper terlihat terkesannya ya. Lalu ditambahin aksen stiker di sini dan juga di dalam sini nih guys. Dan di sini juga dibuat modelnya seperti ada airflow-nya ya.
bolong ke situ. Jadi seolah-olah ketika sedang berjalan itu memberikan sirkulasi udara yang menambah putaran ban. Widih, gokil nggak tuh? Lalu dikeluarkan di lubang angin di sebelah sini guys. Nah kira-kira seperti itu. Dan juga ditambahkan stiker Tim Suzuki di sebelah sini. Wih, gokil ya. Sekarang kita muter lagi, kita lihat bagian belakangnya. Wih, gokil habis nih guys. Ada stiker. Wah, ini kece ya. Ini kita sering lihat di mobil-mobil yang asli dan gue buat di sini juga seolah-olah ada stiker kayak gini nih guys. Ada apa nih guys? Ada monster yang ngintip. Wow. Lihat guys, keren banget kan? Lalu ditambah ada stiker Suzuki dan di belakang sini juga ada segitiga busway ini guys, di bagian bawah sini ngumpet ya. Tapi kalau ditaruhin tuh kelihatan tuh guys. Jadi kalau misalnya suka kita lihat carry bak ini suka ada kayak gini-gini ya nih pegangan busway. Yang gue juga nggak tahu sebenarnya apa fungsi utamanya, tapi kayaknya hanya sebagai aksesoris aja. Dan setelah dipasangkan looknya juga jadi wah kece juga sih. Dan di sini juga bumper atau body kit bagian belakang ini custom menggunakan PVC yang pembuatannya itu juga sangat rapi guys. Dan di sini kita lihat ada spoiler. Spoiler ini juga custom dan ada tutupan baknya. Ini semuanya custom menggunakan PVC ini guys. Tuh. Wih, dan di bagian atas ini nanti kameranya akan gua ke atasin. Jadi di bagian atas ini nih guys, ada ruang penyimpanan yang ditutup oleh si baknya ini. Jadi baknya ini kita buatkan cover penutupnya seperti ini. Dan biar nggak polos banget, kita coak lagi dan ditambahin mika akrilik biar kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Nah di depannya itu ada ini itu fan untuk ESC yang dipasang sedemikian rupa sehingga menambah kesan keren di mobil ini guys. Karena biasanya itu fan-nya ini diumpetin, elektrikalnya ini diumpetin di dalam, tapi ini dipasang sehingga bisa jadi aksesoris tambahan pada WPL D12 ini guys. Dan yang di sebelah sininya itu adalah indikator baterai gitu. Sebelum kita buka dan lihat dalaman ininya, kita bahas lagi yang sebelah sininya guys. Yang di sebelah sini overall sama-sama kayak di samping sebelah sananya. Ada list hitam di bagian pintu ditambah talang air yang dicat warna hitam. Lalu ada juga stiker yang sama JDM Drift dan ini tulisan-tulisan Jepang gitu guys. Lalu di bagian atas ini bisa kalian lihat tuh ada sunroofnya dan dia ceritanya lagi kebuka gitu guys. Dan ini juga menggunakan bahan mika akrilik tuh guys. Kalian lihat, widih. Dan gak selesai hanya di situ. Kalau misalnya kita lihat, kita intip ke dalam nih guys. Set, nanti gue akan kasih lihat juga ke kalian. Jadi di dalamnya itu juga sudah terdapat tachometer. Wih, gokil banget gak tuh? Ada tachometernya segala. Ada tuas persneling dan juga di situ terlihat ada seolah-olah ada speedometernya gitu guys. Itu stiker, tapi seolah-olah jadi ada speedometernya. Lalu setir juga sudah di custom menjadi setir racing guys. Yoi. Pokoknya ini mobil RC WPL D12 yang udah siap nongkrong banget nih, siap kontes, siap untuk ngedrift juga pastinya. Lalu kita lihat juga nih di bagian kaca belakang sini. Nah, bagian kaca belakangnya itu udah di custom menjadi terbuka dan modelnya itu menjadi kayak lebih lebar gitu ya guys. Jadi hampir 80% customannya itu semuanya ini dibuat handmade menggunakan bahan PVC guys. Nah sekarang kita buka nih guys. Kita buka ya. Kita buka. Set. Nah jadi di dalam ini emang tempat elektronik nih guys. Kalau misalnya kalian lihat di sini juga ada dibuatkan sanggahan untuk menyanggah si baknya. Jadi wow, semuanya itu benar-benar dipikirkan dan dikerjakan dengan sangat rapih. Tuh bisa kalian lihat guys. Nah di sini tuh
yang gue bilang tadi, ini adalah fan untuk mendinginkan ruang bagian ESC dan dinamo, dan di sini adalah indikator baterai nih guys. Semua sudah dipasang sedemikian rupa agar fungsinya bisa terpakai, dan juga dalam segi estetika itu juga tetap menjadi indah ya. Dan WPLD 12 yang ini tuh sudah di custom elektrikalnya juga. Jadi sudah upgrade dinamo, sudah upgrade ESC juga guys, dan sudah menggunakan gyro. Dan yang kerennya lagi, ketika RC ini dinyalain, nah ketika RC nya dinyalain lalu ininya ditutup nih guys, nah guys nih bisa kita lihat tuh, jadi dia itu sudah menggunakan lampu ajeb-ajeb nih guys, gokil banget ya. Dan di depan juga sudah ada ornamen lampu juga. Jadi ini semua disetting menggunakan remote tuh ya kan, lampu depan nyala, lampu sini nyala dengan mode ajeb-ajeb, dan di bagian belakang juga nyala nih guys lampunya tuh, gokil ya. Nah jadi ini kalau misalnya nanti di bagian atas ini mau ditambahin, di custom lagi sound system, itu bisa jadi tambah keren nih guys. Oh iya, gimana nih menurut lu nih sama WPLD 12 custom ini? Apakah oke? Apakah keren atau enggak? Dan misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan seputar RC WPLD 12 custom ataupun yang enggak custom, ataupun tentang RC-RC lainnya, atau ada request apapun, silahkan tulis di kolom komentar guys. Karena insya Allah nanti satu persatu akan gue baca, dan kira-kira mana yang akan gue buatin kontennya duluan gitu. Jadi kalian tulis komentar aja, karena gue pasti baca. Dan gimana nih menurut kalian, berapa nilainya? Kalau gue pribadi kayaknya untuk hasil yang kayak gini tuh 90 guys. 90 dari 100. Wah itu udah top marko top sih. Oke guys, semoga video kali ini bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin mengcustom RC. Semoga juga bermanfaat, memberikan mungkin sedikit ilmu pengetahuan juga. Dan untuk RC ini tuh bukan gue yang custom ya guys. Jadi kebetulan karena gue upload di YouTube dari RC gue yang WPLD 12 yang abu-abu itu tuh guys. Nah banyak yang bertanya-tanya dan tahu-taunya minta pesan ke gue. Nah gue ini hanya ngebantu untuk istilahnya konsultasi nih guys. Nah dan gue juga ada orang kepercayaan gue gitu. Biasa gue custom sama si Kang Aljibret gitu loh. Jadi begitu ada yang minta tolong ke gue karena dia nggak terlalu ngerti-ngerti banget, misalnya masih baru terjun ke dunia RC, nah dia nitip pesan ke gue, ngasih minta contoh kayak gini-gini. Nah gue yang tinggal ngomong ke si buildernya ini guys. Jadi harga itu nanti kalian bisa nego langsung sama buildernya. Nah di sini gue hanya menjembatani gitu guys. Jadi bukan gue yang nge-build. Jadi kalau misalnya kalian mau request buildnya sama gue, itu gue nggak bisa nge-build. Gue hanya mereview gitu dan menjembatani. Kalau misalnya kalian mau pesannya langsung sama buildernya, itu boleh banget. Boleh banget, karena gue juga udah share kontaknya si buildernya itu guys gitu. Atau misalnya kalian juga mau coba nge-build sendiri atau punya builder kenalan sendiri juga boleh, bisa dijadikan ini sebagai referensinya guys. Ya gitu aja, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan share. Kalau kalian belum subscribe itu penting banget guys. Klik tombol subscribe-nya nih mana tuh ya, pokoknya itu sekarang juga. Sampai jumpa lagi di custom RC selanjutnya, di konten-konten selanjutnya. Bye bye.